pernah tenggelamkan 14 desa dalam pembangunannya. Indonesia tercatat memiliki 292 bendungan yang memiliki ragam fungsi dan keunikan masing-masing. Bendungan-bendungan tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Bahkan, Provinsi Jawa Barat memiliki salah satu bendungan yang bernama Bendungan Jatiluhur dan dijuluki sebagai bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta. Bendungan Jatiluhur ini dibangun di atas Sungai Citarum dengan luas tangkapan daerah tangkapan air 4.500 km persegi. Sebagai bendungan terbesar di tanah air, Bendungan Jatiluhur diketahui menelan biaya fantastis dalam pembangunannya. Ada banyak fakta menarik yang dimiliki oleh bendungan yang terletak di tanah Sunda ini. Agar lebih jelasnya, ini dia 6 fakta singkat mengenai Bendungan Jatiluhur. Dijuluki bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan Jatiluhur dijuluki sebagai bendungan terbesar di Indonesia karena memiliki luas genangan 1.560 km persegi dengan tinggi 54 meter. Selain itu, Bendungan Jatiluhur memiliki panjang puncak bendungan keseluruhan sepanjang 12.000 meter serta luas daerah tangkapan 12.000 km persegi. Tak hanya itu, sebagai bendungan terbesar di Indonesia, Bendungan Jatiluhur juga memiliki panorama danau yang tercatat seluas 8.300 hektar. Menghabiskan anggaran sebanyak 230 juta dolar. Jika dihitung dengan nominal saat ini, anggaran yang dihabiskan oleh pemerintah untuk membangun Bendungan Jatiluhur ini diperkirakan setara dengan 3.789 miliar rupiah. Dibangun oleh 8 tenaga ahli insinyur pada periode awal pembangunannya. Sebagai informasi, Bendungan Jatiluhur ini mulai dibangun pada tahun 1957 dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Gagasan pembangunan Bendungan Jatiluhur ini pertama kali dipresentasikan pada pertemuan tahunan Persatuan Insinyur Kerajaan Belanda tanggal 18 Desember pada tahun 1948 di Jakarta dengan judul Berikut adalah 8 tenaga ahli insinyur yang berkontribusi dalam periode awal pembangunan Bendungan Jatiluhur. Insinyur Pati, Insinyur Masduki Umar, Insinyur Ahmad Musa, Insinyur Donardi Seno Sarto, Insinyur Sutopo, Insinyur Sudarjo, Insinyur Asban Basiran, dan Insinyur Samsiar. Punya nama lain yang diambil dari sosok pahlawan nasional. Bendungan Jatiluhur diketahui memiliki nama lain, Bendungan Insinyur Haji Juanda. Pencetusan nama ini berkaitan dengan biaya untuk membangun bendungan tersebut. Insinyur Haji Juanda tercatat memiliki banyak kontribusi dalam memperjuangkan pembiayaan Bendungan Jatiluhur yang menelan anggaran 230 juta dolar tersebut. Oleh karena itu, untuk mengenang jasa pahlawan nasional tersebut, Bendungan Jatiluhur juga dinamakan Bendungan Insinyur Haji Juanda. Menenggelamkan 14 desa. Selain menelan anggaran fantastis, proses awal pembangunan Bendungan Jatiluhur ini diketahui membendung aliran Sungai Citarum dengan luas aliran sebanyak 4.500 km persegi. Akibatnya, 14 desa yang berjumlah 5.002 penduduk itu pun tenggelam dalam proses pembangunannya. Hal itu pun membuat sebagian penduduknya berpindah ke Kabupaten Bandung dan sebagiannya lagi berpindah ke Kabupaten Karawang. Menjadi bendungan serbaguna pertama.
Selain menjadi bendungan terbesar, Bendungan Jatiluhur juga tercatat sebagai bendungan serbaguna pertama di Indonesia. Bendungan Jatiluhur berfungsi sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas yang terpasang sebesar 187,5 MW. Bendungan ini juga memiliki fungsi untuk mengendalikan banjir di Kabupaten Karawang dan Bekasi. Tak hanya itu guys, Bendungan Jatiluhur juga digunakan sebagai irigasi untuk 242.000 hektar, pasokan air untuk rumah tangga, industri, dan penggelontoran kota, pasok air untuk budidaya perikanan air payau seluas 20.000 hektar. Menariknya, Bendungan Jatiluhur juga tercatat berfungsi sebagai objek wisata dengan resort yang memiliki beragam fasilitas rekreasi, mulai dari hotel hingga apartemen berfasilitas lengkap.